Halo, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan memahami model bisnis. Apa sih itu model bisnis? Nah, model bisnis ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu model bisnis dilihat sebagai metode, yaitu cara sebuah perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan di lingkungan perusahaan itu beroperasi. Nah, yang kedua, model bisnis dilihat dari komponen-komponennya. Pada setiap model bisnis, antara model bisnis A dan model bisnis B tentu memiliki komponen-komponen yang berbeda. Nah, yang ketiga, model bisnis dilihat sebagai strategi bisnis, yaitu apa yang kita miliki, apa yang perusahaan miliki akan mampu membawa keunggulan bersaing di antara para pesaingnya, sehingga akan menghasilkan laba yang maksimal. Nah, komponen-komponen model bisnis itu apa aja? Yaitu siapa yang dilayani. Perusahaan menentukan customer mana yang akan dilayaninya. Yang kedua, apa yang ditawarkan, produk apa yang kita jual, jasa apa yang kita tawarkan. Kemudian bagaimana sih cara menghasilkan produk itu sendiri, dan bagaimana cara menghasilkan uang atau laba. Yang terakhir adalah bagaimana cara membedakan dirinya secara strategis dengan pesaing, karena memungkinkan bahwa setiap model bisnis antara perusahaan A dan B yang bergerak di industri yang sama, mereka mungkin saja memiliki model bisnis yang sama. Jadi perusahaan harus membedakan dirinya dengan pesaing. Nah, model bisnis itu merupakan gambaran keunggulan dan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan serta kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan nilai yang membuat perusahaan menghasilkan laba, sehingga Johnson itu mendefinisikan atau mengelompokkan model bisnis menjadi 4 atau bisa disebut 4 box model. Yang pertama, customer value proposition, yang kedua key resources atau sumber kunci, dan ketiga key process atau proses kunci, dan yang terakhir adalah profit formula. Nah, untuk kotak kedua ini untuk menghasilkan proposisi nilai yang bermanfaat bagi konsumen, maka perusahaan harus membutuhkan sumber daya dan menjalankan kegiatan-kegiatan apa aja yang diterapkan untuk mencapai nilai bagi konsumen itu sendiri. Nah, apa sih proposisi nilai bagi konsumen? Yaitu apa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen sehingga konsumen itu bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi konsumen akan memilih produk kita dibandingkan produk pesaing. Dan sumber daya kunci itu keunikan yang kita miliki atau keunggulan yang kita miliki, baik dari sisi perusahaan, di mana bisa terdiri dari karyawan yang pintar, teknologi yang dimiliki, bahan baku yang berkualitas, mesin-mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan atau proses kunci yaitu cara sebuah perusahaan menyampaikan nilainya pada konsumen dengan menjamin kelangsungan hidupnya dan mudah pengelolaannya. Jadi dengan adanya sumber daya kunci saja tidak akan mampu menghasilkan nilai bagi konsumen ketika tidak ada kegiatan atau proses itu sendiri. Misalnya nih, di sebuah restoran itu ada bahan makanan dengan kualitas yang bagus, peralatan yang canggih, peralatan memasak yang canggih. Namun tidak ada proses memasak dari seorang koki, maka tidak akan menghasilkan makanan yang enak bagi konsumennya. Dan yang terakhir adalah formula laba, di mana perusahaan ini lebih menekankan pada keuntungan perusahaan, di mana perusahaan itu akan menerapkan bagaimana sih cara dia mencapai keuntungan, bisa mendefinisikan volume produksi, biaya tetap, biaya tidak tetap, sehingga akan menghasilkan laba yang maksimal. Model bisnis itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu apa yang dijual dan hak penggunaan aset. Apa yang dijual itu suatu bisnis menjual kepemilikannya kepada orang lain yang akan memiliki hak kepemilikan, sehingga pemilik atau pembeli tersebut bisa mengelola bisnisnya secara bebas. Sedangkan hak penggunaan aset yaitu orang yang membeli hak hanya untuk menggunakan, bukan untuk memiliki. Misalnya nih, ketika
penyewa atau seorang penyewa akan menyewa rumah. Nah, pembeli atau yang disebut kita penyewa, maka dia akan dapat menggunakan rumah itu tapi cara penyewa itu dapat dari mengelola rumah itu akan terbatas karena dibatasi oleh adanya pemilik rumah. Jadi misalnya ketika dia akan renovasi kamar mandi, misalnya kamar mandi itu harus ada persetujuan dari pemilik rumah karena penyewa itu memiliki keterbatasan dalam menggunakan hak rumah tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah mengapa memerlukan model bisnis. Karena yang pertama adalah memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di suatu perusahaan dengan melihat hubungan yang logis antar komponen dalam bisnisnya. Misalnya nih, konsumen lebih memilih produk pesaing, terus kita lihat lagi apa sih yang salah sama target pasar kita, apa sih yang salah sama produk kita, seperti itu. Yang kedua, membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Yang ketiga, membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Jadi misalnya di industri fotografi, orang-orang itu akan berasumsi bahwa ketika dia sudah menggunakan jasa foto tersebut, mereka akan mencetak semua file menjadi album seperti itu. Namun di zaman yang sekarang, orang-orang lebih memilih untuk menggunakan software saja agar bisa diupload ke sosial media mereka, diunggah ke sosial media mereka, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi industri percetakan. Mungkin saja harga tinta lebih murah atau harga kertas lebih mahal. Yang terakhir adalah menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan bagaimana konsekuensinya. Apabila perusahaan ingin mengubah proposisi dari nilai suatu produk dengan menambahkan layanan, maka perusahaan dapat melihat kemungkinan yang terjadi pada aspek lainnya, misalnya aspek channel, bagaimana nanti kita menawarkan jasa kita, dengan apa kita menawarkan produk atau jasa kita ke konsumen, karena adanya menambah layanan pada produk kita. Dan yang terakhir adalah model bisnis dan strategi bisnis. Nah, model bisnis itu berfokus pada penciptaan nilai untuk menghasilkan laba, penciptaan nilai dengan memanfaatkan keunggulan atau kepemilikan kita sebagai owner bisnis, sehingga kita nanti bisa menghasilkan laba. Strategi bisnis itu menekankan pada keunggulan bersaing, apakah produk kita lebih unggul daripada pesaingnya. Dimanapun, walaupun model bisnis itu sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan atau perubahan lingkungan eksternal maupun internal, namun strategi bisnis itu kita akan menanggapi dengan bagaimana sih cara kita menghadapi perubahan lingkungan itu sendiri, baik eksternal maupun internal. Jadi model bisnis itu tidak sama dengan strategi bisnis. Nah, sekian pertemuan kali ini. Untuk diskusi dan tanya jawab, silakan langsung ditanyakan di LMS saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.